Habib Lutfi bin Yahya menjadi benteng terakhir para habaib alwi di Indonesia. Obrolan santai dua kiai di Rembang, Jawa Tengah, di dalam salah satu channel YouTube yang miliknya Ki Haji Ubaidillah Tamam Munji. Di dalamnya beliau sedang live streaming ngobrol masalah habaib alwi dengan salah satu ulama, ya, Ketua MUI Rembang, Jawa Tengah. Di dalamnya membahas tentang masalah habaib alwi, dan ternyata nih netizen ada yang berkomentar sangat sungguh luar biasa. Berkomentarnya begini: Habib Lutfi bin Yahya maling nasab, maling makam, maling organisasi. Setelah saya pikir-pikir, ya mirip juga nih. Ini sungguh luar biasa nih para netizen. Dikatakan sebagai maling nasab, kemudian maling makam, kemudian yang ketiga maling organisasi. Organisasi ini yang dimaksudkan adalah Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman. Ini bisa dilihat, ya, video obrolan santainya di dalam channel YouTube yang judulnya Ubaidillah Tamam Munji. Jadi bisa diketik, beliau ini adalah orang Sidorejo, Jape Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang sedang bersilaturahim sowan kepada Kiai Haji Fakih Mutawam. Beliau adalah salah seorang mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan juga Ketua Majelis Ulama Rembang. Ini Masya Allah sungguh luar biasa dialognya. Ini termasuk dua kiai yang berani menurut saya, karena di Rembang ini kan kandangnya termasuk salah satu kandangnya para kiai yang masih terlalu mahabbah muhibbin para habaib alwi. Ini sosok dua kiai ini sungguh luar biasa loh, berani, ya kan? Berani karena memang apalagi mohon maaf nih ya, di Sarang, Rembang, Jawa Tengah, kemudian di Keragan, di Pamotan, di Lasem, waduh, di mana-mana. Tetapi ternyata nih dua kiai ini berani terang-terangan terbuka untuk, ya, berani menyuarakan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib alwi itu, ya, tidak sesuai lah, harus dilawan. Obrolan santai dua kiai di Rembang, Jawa Tengah, yaitu antara Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Beliau adalah salah seorang dosen filsafat Islam di UIN Wali Songo, Semarang. Beliau juga mendirikan institut, ya, pondok pesantren di kampung namanya Sidorejo, Jape. Kalau orang tanya Sidorejo kadang-kadang nggak tahu nih, tanya aja Jape Kecamatan Pamotan. Jadi dari arah Pamotan, taruhlah misalnya nih ya, dari masjid misalnya nih, Masjid Agung, kemudian ke arah ke utara sedikit, kemudian belok kiri menuju ke arah Rembang yang lewat jalur tengah. Itu hanya beberapa meter tuh, ya. Terus kemudian belok kiri lagi masuk ke desa Sidorejo atau Jape. Ya, di situ bisa, ternyata ini sosok yang sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi salah satu ketua MUI Rembang nih, Kiai Haji Fakih Mutawam. Namanya mirip nama saya, ya. Kalau saya kan Dawa Mu'alim, sejaklah saya lahir sudah Dawa Mu'alim. Jadi Mu'alim itu bukan lakop, tetapi memang orang tua memberikan nama seperti itu, Dawa Mu'alim. Sehingga tatkala kami mondok, ya, mondok di Rembang, di Lasem, di Sarang itu, teman-teman kami nyebutnya bukan mu'alim tapi mu'alam. Dan memang saat itu masih belajar, ya, harus mu'alim, mu'alam bukan mu'alim, ya. Sekarang mu'alim insyaallah bi'aunillah bifadrillah. Nah, ini bersama Kiai Haji Fakih Mutawam, Ketua MUI Rembang, isinya menolak dalil husnudon. Menolak dalil husnudon yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama terhadap nasab habaib alwi dengan berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ini yang dinukil oleh Kiai Haji Fakih Mutawam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wa ma yattabi'u, wawunya ini adalah istinafiyah, ya, wawul istinaf. Ma-nya adalah nafi, nafiyah ma'an nafiyah. Nah, ciri-cirinya ada ilah di situ. Istisna. Wa ma yattabi'u, dan tidaklah mengikuti aktsaruhum. Nah, ini fa'ilnya. Oleh kebanyakan mereka ini manusia yang berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ini kan kita termasuk manusia.
illa dhannan kecuali pada prasangka. Ini menjadi maf'ul bih yang jatuh setelah illa, ya, ada tulis istisna. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannan, dan tidaklah kebanyakan mereka manusia itu mengikuti apa? Mereka tidaklah mengikuti kecuali kepada prasangka. Inna dhanna, sesungguhnya prasangka itu la yughni, yaitu tidak berfaedah, tidak berguna. Oleh dia don, jadi prasangka itu enggak berguna, enggak berfaedah, minal haqqi, daripada kebenaran, syai'an, pada sesuatu pun. Jadi inilah yang digunakan oleh Kiai Haji Fakih Mutawwam untuk menolak husnudzonnya para pengurus PBNU terhadap nasabnya para habaib alwi. Dan saya setuju, saya sangat setuju. Apalagi kok menolak tentang kelakuannya, malah sangat setuju sekali, 1000% nih. Kelakuannya dalam tanda petik loh ya, oknum habaib alwi, karena tidak semuanya mereka seperti itu, tidak semuanya. Sekali lagi nih para netizen, jangan langsung gebyur uyah atau gebyur sih. Kalau digebyur ya digebyur, kalau digebyar itu disebar ya. Digebyar uyah podo aslinya, jangan begitu. Ya tidak semuanya lah para habaib alwi itu seperti itu, ya hanya oknum-oknum tertentu. Ini ada dalam surat Yunus ayat yang ke-36, dan ini kami sangat setuju. Oleh sebab itulah kalau ditanya lalu bagaimana sih dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Sayyid Murtadho Az-Zabidi, mereka kan sudah menulis tuh, apakah mereka itsbat menetapkan nasabnya para habaib alwi ataukah mereka hanya menukil. Nah, menukil atau itsbat. Kalau kami sendiri Al-Faqih dalam hal ini husnudzon bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Sayyid Murtadho Az-Zabidi itu hanya menukil dari kitab-kitabnya para habaib alwi, dan beliau tidak mengitsbat, tidak menetapkan. Dan itulah yang diikuti oleh maha guru kita, para muassis di Nahdlatul Ulama. Jadi para kiai-kiai kita dahulu itu hanya menukil dari pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Sayyid Murtadho Az-Zabidi, dan dinukil saja. Tidak ada kesempatan untuk meneliti, setelah diteliti kemudian diisbat atau diibtol misalnya, tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu betul-betul meneliti. Jadi diteliti dengan seksama, ya, dari berbagai macam literatur dijadikan satu, dikoreksi macam-macam. Sekarang apalagi zaman canggih, semuanya dipakai nih, zaman keterbukaan. Nah setelah itu diibtol, dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini benar. Dan setelah diibtol kemudian disebar tuh hasilnya, dikoreksi oleh siapapun, bebas mengoreksi. Ya, kalau seandainya nanti terjadi kesepakatan itu namanya ittifaq, walaupun tidak sampai terjadi ijma' atau mujma' alaih. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.